Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Masih dalam pelajaran mata pelajaran IPS Sejarah untuk kelas 8 ya, anak-anak kelas 8. Kita lanjutkan materi berikutnya. Pertemuan kedua ini yaitu masih membahas tentang masa kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita bahas tentang materi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Oke, sebelum kita awali pelajaran di pertemuan kedua ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Submateri yang ketiga yaitu tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nanti akhirnya bangsa Eropa itu berbondong-bondong ke Indonesia ya. Mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan berikut sebelum kita pelajari lebih lanjut. Bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Pertanyaan pertama. Sekali lagi, bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang mereka lakukan dalam perjalanannya tersebut? Dalam perjalanan bangsa Eropa dari Eropa sampai ke daerah atau tempat tujuannya, apa yang mereka lakukan? Nah, ini bisa kita amati peta tersebut sebagai gambaran kita. Di mana Eropa? Eropa ada di sini ya. Di sini ada Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis ya. Mereka akhirnya berlomba-lomba untuk melakukan penjelajahan samudera. Jadi mereka mengarungi samudera untuk mencari daerah, salah satunya yaitu daerah penghasil rempah-rempah, di mana salah satunya yang paling terkenal yaitu dihasilkan di Indonesia. Akhirnya lahirlah rute ini. Dari Eropa mereka terus akhirnya sampai ke Indonesia. Tentunya dalam atau lahirnya rute ini mereka melakukan sebuah perjuangan yang sangat besar ya kan? Walaupun mereka sudah memiliki modal tadi, misalnya modalnya apa? Kapalnya sudah tenaga mesin. Modalnya apa lagi? Tadi disebutkan apa? Kompas. Itu sebagai modal mereka ya kan, sebagai penunjuk arah. Tapi tentunya peta ini pada waktu itu belum ada, sehingga mereka berjuang untuk mencari daerah di mana sih penghasil rempah-rempah. Karena mereka belum tahu adanya daerah yang kita sebut sebagai Indonesia. Mereka hanya tahu ada daerah di mana daerah tersebut menghasilkan rempah-rempah yang sebelumnya rempah-rempah tersebut sudah mereka manfaatkan, tapi dibawa oleh pedagang lain, ya kan? Secara istilahnya, secara beranting atau berantai. Ya. Contoh yang dimaksud berantai, misalnya di sini ada pedagang Arab, berdagang sampai Indonesia, membeli rempah-rempah, dibawa ke Arab. Setelah sampai Arab, dibeli oleh pedagang Persia. Persia itu di sini ya, sekitar Iran. Dari Persia, akhirnya dibawa lagi masuk Eropa. Jadi sebagai gambaran atau contoh, bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah dari tangan pedagang Persia. Itu yang dimaksud berantai. Jadi mereka tidak langsung, sehingga mereka belum tahu di mana ada rempah-rempah itu berada. Maka mereka lahirlah tadi istilahnya penjelajahan samudera, menjelajahi, mencari. Salah satunya tokoh yang terkenal, misalnya kita tahu di sini muncul nama Christopher Columbus, ya kan? Itu seorang pelaut dari mana ya kalau Columbus itu dari Spanyol ya, dari Spanyol. Terus dari Portugis muncul nama Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias itu yang menjadi pelopor penjelajahan samudera. Bartolomeus Dias ini pernah mencoba melakukan penjelajahan untuk mencari jalan menuju negeri-negeri di Asia, penghasil rempah-rempah. Tapi gagal, mengalami kegagalan. Tetapi apa yang dilakukan Bartolomeus Dias ini sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa Eropa, yaitu apa?
dari Eropa, Bartholomeus itu sudah sampai ke pantai barat Afrika. Nah, di sini. Jadi kegagalan di sini nanti ada namanya Tanjung Harapan. Maka mereka disebut atau bangsa Eropa menyebutnya harapan, sehingga mereka punya harapan untuk menemukan daerah ya, tadi yang dimaksud. Itu ada di selatan Afrika. Oke, ini petanya. Indonesia ada di sini, Eropa ada di sini, kan? Bangsa-bangsa Eropa yang dimaksud atau yang melakukan penjelajahan tentunya tidak semua, khususnya yang ada di Indonesia atau sampai di Indonesia. Satu mungkin bisa disebutkan Portugis, terus nanti diikuti Spanyol, diikuti juga Inggris dan Belanda, kan? Jadi 4 bangsa inilah bisa dikatakan yang sampai di Indonesia, dan akhirnya nanti beberapa waktu menguasai Indonesia, walaupun silih berganti tadi di awal sudah disebutkan ya. Oke. Mungkin bisa kalian baca tulisan ini. Meneruskan perlayaran Bartholomeus Dias, Portugis mencari atau mencapai Malaka. Malaka itu di mana? Malaka itu ada di Malaysia Barat ya, Malaysia Barat. Dan sampai di Malaka pada tahun 1511, di mana pada saat ini dipimpin oleh Alfonso. Nah, jadi bangsa Portugis akhirnya sampai ke Asia, daerah penghasil rempah-rempah, pada tahun 1511. Ia atau Alfonso berhasil menguasai Malaka dan Myanmar pada tahun 1512. 1 tahun kemudian mereka tidak hanya cukup berdagang, tapi mereka bahkan ingin menguasai dan akhirnya berhasil menguasai Malaka. Seorang pelaut Portugis yang lain bernama Francisco berhasil berlayar menuju Kepulauan Maluku. Dari Malaka akhirnya mereka sampai ke Maluku. Kalau Malaka ini sebagai istilahnya di sini adalah pusat perdagangan, tapi sangat sedikit sekali menghasilkan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah ada di Maluku, tapi tidak banyak dihasilkan dari Malaka. Yang banyak menghasilkan rempah-rempah mana? Nah, ini Maluku. Maka mereka akhirnya menuju Maluku dan sampai ke Maluku pada tahun berapa ini? 1512. Cepat ya, 1 tahun kemudian mereka sudah sampai ke Maluku. Istilahnya bisa dikatakan pusatnya rempah-rempah. Pada kedatangan mereka di Maluku pada awalnya oleh Raja Ternate disambut dengan baik kedatangan bangsa Portugis tersebut. Bahkan Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di Ternate. Namun pada akhirnya hubungan dagang antara Ternate dan Portugis diputuskan atau terputus karena Portugis mulai melakukan monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah di Maluku. Jadi pada awal kedatangan mereka disambut baik karena mereka ingin berdagang. Sehingga Ternate sebagai penghasil rempah-rempah juga membutuhkan Portugis sebagai konsumen rempah-rempah. Tapi dalam perkembangannya ternyata mereka berubah, ingin melakukan monopoli, yaitu monopoli dagang. Apa itu monopoli? Yaitu menguasai secara mutlak kegiatan perdagangan. Sebagai gambarannya, Portugis melakukan penentuan harga, menentukan siapa yang boleh membeli. Hanya Portugislah yang boleh membeli rempah-rempah yang dihasilkan oleh Ternate, dan hanya Portugislah yang menentukan harga rempah-rempah yang dihasilkan oleh Ternate. Tentunya inilah sangat merugikan bagi kerajaan Ternate. Itulah yang membuat hubungan dagang antara Ternate dan Portugis terputus. Terus selain Portugis ada juga bangsa Spanyol. Kalau tadi Portugis pada awalnya menjalin kerjasama dengan Ternate,
bangsa Spanyol menjalin kerjasama dengan Tidore. Kebetulan dua bangsa ini juga bersaing. Kalau Ternate bersekutu dengan Portugis, kalau Tidore bersekutu dengan Spanyol. Persaingan antara Portugis dan Spanyol ini akhirnya terselesaikan atau terhenti dengan terjadinya perjanjian Saragossa. Apa itu perjanjian Saragossa? Perjanjian yang terjadi antara antara Portugis dan Spanyol, di mana hasilnya atau perjanjian tersebut terjadi di kota Saragossa, Spanyol, dan melahirkan sebuah keputusan atau hasil perjanjian, yaitu bumi ini nanti dibagi dua, yaitu dari kota Saragossa membentang ke timur membelah bumi, sehingga nanti Maluku tadi, di mana Spanyol dan Portugis itu berada di Maluku dan menguasai Maluku kedua-duanya. Menurut garis Saragossa tersebut, Maluku ada di selatan garis, di mana yang selatan garis ini nanti dikuasai Portugis, yang Spanyol mendapatkan bagian di utara garis. Akhirnya Spanyol menyingkir dari Maluku ke Filipina, karena adanya garis Saragossa. Selain bangsa Portugis dan Spanyol, datang pula bangsa Inggris. Di sini bisa kalian simak tulisan wilayah. Mereka akhirnya sampai ke Aceh, ya kan? Ada juga sampai ke Ternate di bawah kepemimpinan Sir Henry Middleton, Ternate dan Tidore 1604. Akhirnya mereka membentuk sebuah persekutuan dagang yang disebut EIC, East Indian Company, di mana ini adalah gabungan pengusaha Inggris, pengusaha dagang Inggris. Walaupun nanti akhirnya EIC ini lebih berkembang di luar Indonesia karena terdapatnya saingan, yaitu yang dibentuk oleh pedagang-pedagang Belanda, kongsi atau organisasi yang dibentuk Belanda. Tentunya kalian sudah mengetahuinya. Iya, tepat sekali, yaitu VOC atau VOC, ya kan? Oke. Selain Inggris juga kita kedatangan bangsa Belanda. Pertama kali datang atau mendarat di Banten, ya. Waktu itu kita sebut wilayah Banten yang kebetulan menguasai wilayah Jayakarta, atau sekarang kita sebut Jayakarta. Oke. Bisa kalian baca dengan sesama tulisan di papan. Pertama kali datang di sini rombongan dagang Belanda, yaitu di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman, ya, ekspedisi mereka sampai ke Indonesia atau Nusantara dan berhasil mendapatkan rempah-rempah. Jadi Cornelis ini sampai Indonesia, masuk ke Banten itu bukan lewat Selat Malaka, tapi lewat Selat Sunda. Kalau tadi Portugis Portugis khususnya itu masuk ke Indonesia dari Malaka, yaitu yang ada di tepi Selat Malaka, terus berlayar ke timur ke daerah Indonesia yang lain. Kalau Belanda itu masuk ke Indonesia dari Samudra Hindia, masuk Selat Malaka dan mendarat di Banten, atau lebih tepatnya di Jayakarta atau Jakarta. Keberhasilan Cornelis ini atau Belanda ini nanti akhirnya disusul oleh ekspedisi-ekspedisi berikutnya, sehingga terjadilah hubungan dagang Banten-Belanda. Jadi sehingga distribusi barang dari Banten, salah satunya rempah-rempah, sampai ke Belanda. Akhirnya bangsa Belanda atau pedagang-pedagang Belanda ini memiliki inisiatif, yaitu bagaimana
caranya agar mereka bisa memenangkan persaingan antar pedagang sendiri atau dengan pedagang-pedagang bangsa lain, mereka membentuk yang namanya VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, Vereniging de Oost-Indische Compagnie. Ini terkenal sekali ya, VOC bagi bangsa Indonesia tentunya sangat kenal VOC. Atau mungkin ada yang menyebut dengan istilah yang lebih singkat yaitu company yang dimaksud di sini adalah VOC ya. Jadi mereka pedagang-pedagang Belanda membentuk sebuah organisasi dagang yang akhirnya berhasil nanti ya, terbukti nanti bisa memenangkan persaingan khususnya di Indonesia, sehingga mereka bisa menyingkirkan Portugis, bisa menyingkirkan EIC ya, Inggris itu tersingkir. Mereka mendominasi Indonesia. Oke, mungkin itu materi untuk pertemuan pertama, anak-anak. Tidak lupa tugas anak-anak untuk materi pertama ini. Yang pertama, pahami materi yang sudah diberikan. Jadi silakan dipahami. Yang kedua, catat hal-hal penting dalam buku catatan kalian. Mohon maaf karena ingatan kita itu juga terbatas. Kita memberi tugas, Bapak Ibu guru memberi tugas, yaitu kalian mencatat apa yang penting dalam materi pertemuan pertama tersebut dalam buku catatan kalian, kan? Yang itulah tugas-tugas yang harus kalian lakukan ya. Tentunya mudah ya, mudah dilakukan. Oke, itu pertemuan pertama kita dalam mapel IPS Sejarah. Mudah-mudahan atau insya Allah kita bertemu dalam pertemuan kedua di waktu berikutnya. Oke, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendatangkan kemanfaatan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, sehingga mendatangkan kemanfaatan bagi kita. Mari kita akhiri pelajaran kita bersama-sama dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Bapak saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.